Perkenalkan, nama saya Eustacia Aurelia Nugraheni. Perkenalkan, saya Farad Hafizah Fakrisi dengan NPM 210635846 dari Prodi Teknik Mesin. Perkenalkan, nama saya Faisal Ibrahim dengan NPM 21067057796 dari jurusan Teknik Kimia. Perkenalkan, nama saya Syeza Marsala Aurelia dari Teknik Bioproses Angkatan 2021. Perkenalkan, nama saya Nisa Maharani dari Prodi Teknik Kimia 2021. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hanafi dengan NPM 21066-35026 dari Program Studi Teknik Mesin. Perkenalkan, saya Muhammad Umar Farad Al-Fatah dari DTM 2021. Saya akan memulai pembahasan pertama, yaitu latar belakang. Menurut data yang diambil dari Badan Pusat Statistik, terdapat 64 juta ton sampah plastik di Indonesia per tahunnya. Menurut Waste for Change, Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 175.000 ton per harinya. Dampak dari banyaknya sampah plastik di Indonesia adalah meningkatnya polusi dan menurunnya kualitas lingkungan hidup. Selain plastik, penggunaan bahan styrofoam juga mengancam ekosistem darat dan laut. Maka, perlu inovasi untuk menggantikan kemasan kantong plastik dan styrofoam menggunakan bahan yang ramah lingkungan, yaitu dari ampas tebu. Selain itu, kami memilih topik ini dikarenakan sesuai dengan pemilihan topik pada MOOCs yang kami ikuti, yaitu tentang Waste Management Sustainability. Hal ini tentunya berkaitan dengan memanfaatkan limbah tebu yang awalnya tak memiliki sebuah nilai ekonomis, diubah menjadi memiliki nilai guna. Di sini, saya akan menjelaskan tentang tujuan dari kegiatan yang akan kami lakukan. Adapun tujuan tersebut berupa, pertama, mengurangi jumlah sampah plastik di Indonesia. Kedua, memaksimalkan pemanfaatan ampas tebu sebagai bahan alternatif kemasan plastik dan styrofoam. Ketiga, meningkatkan nilai ekonomis ampas tebu dengan menggunakan cara yang efektif dan produktif dalam menangani limbah ampas tebu. Keempat, memperbaiki kualitas lingkungan dan mengurangi tingkat polusi, terutama polusi udara dan tanah. Manfaat yang sekiranya dapat dicapai dari kegiatan ini adalah peningkatan peran masyarakat, terutama pihak industri, untuk memakai dan produksi bahan alternatif pembuatan kemasan plastik, yaitu dari ampas tebu. Sehingga masalah polusi dan limbah plastik di Indonesia dapat ditangani dan kualitas lingkungan dapat membaik. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kondisi terkini dan juga solusi terdahulu dari PKM yang kami buat. Kondisi terkini dari PKM yang kami bahas adalah bahwa sampah masih mengotori laut dan juga daratan Indonesia. Terlebih lagi, pada saat pandemi COVID-19 ini, permintaan plastik justru meningkat. Sampah-sampah plastik yang dibuang ke sungai akan mengikuti arus dan juga berujung kepada lautan, sehingga tidak menutup kemungkinan sampah-sampah tersebut menyangkut pada akar-akar mangrove yang menyebabkan ekosistem mangrove rusak, dan ekosistem mangrove rusak akan menyebabkan ekosistem lainnya juga pasti akan terdampak. Tidak hanya itu, sampah-sampah plastik kemasan yang digunakan justru akan sangat lambat terurai atau bahkan sampah styrofoam tidak dapat terurai sama sekali. Dan sayangnya, masih banyak bahan-bahan substituen yang seharusnya dapat digunakan, yang seharusnya tidak berguna tapi bisa dimanfaatkan untuk menjadi bahan substituen sebagai pengganti kemasan plastik tersebut tapi tidak dimanfaatkan. Solusi terdahulu yang ada adalah bahwa dengan mengganti plastik-plastik kemasan ini dengan kertas-kertas kemasan yang lebih ramah lingkungan. Akan tetapi justru kertas ini dibuat dari suatu elemen yang vital dalam kehidupan dunia ini, yaitu pohon. Dengan itu, kelompok kami berusaha mencari alternatif bagaimana cara membuat kertas dari bahan yang sudah tidak digunakan menjadi suatu bahan kertas pengemasan yang dapat digunakan kembali dan lebih ramah lingkungan. Saya akan memaparkan solusi yang kelompok kami tawarkan sesuai dengan judulnya. Kami memilih ampas tebu sebagai bahan dasar kemasan karena selain ramah lingkungan, harga produksi yang rendah, limbah ampas tebu juga memiliki kadar serat yang cukup tinggi sehingga memenuhi syarat bahan baku pembuatan kertas kemasan. Pada pembuatan pulp ampas tebu, langkah pertama yang dilakukan ialah dengan mencuci dan menjemur ampas tebu hingga kering, lalu digiling hingga halus, lalu 60 gram serbuk ampas tebu tersebut dimasukkan ke dalam labu ukur ukuran 2 liter yang ditambahkan 600 ml asam asetat dan asam klorida 0,01%. Kemudian ampas tebu tersebut dimasak dengan suhu maksimum 110 derajat Celcius dan diaduk selama 2 jam dengan kecepatan 900 rpm. Selanjutnya, pulp ampas tebu tersebut disaring dan dibilas dengan Aquades dan direndam selama 1 hari di dalam etanol. Setelah sudah disaring dan dikeringkan, bubur pulp dicetak dengan... Kini saya akan membahas mengenai pihak yang dipertimbangkan dapat membantu. Tentu dalam mewujudkan gagasan kami mengenai pemanfaatan ampas tebu sebagai kertas kemasan, dibutuhkan bantuan dari berbagai pihak. Di antaranya, yang pertama adalah dari Universitas Indonesia terkait perizinan, akses fasilitas, serta dana, kemudian dari lembaga riset yang berperan sebagai pihak yang melakukan penelitian lebih lanjut, memperbaiki, melakukan pengecekan hingga menyempurnakan produksi. Kemudian yang ketiga adalah dari pihak industri yang berperan sebagai pihak yang memproduksi dan mengolah ampas tebu menjadi kertas kemasan yang siap didistribusikan. Kemudian yang keempat adalah petani yang berperan dalam membudidayakan tebu yang akan digunakan ampasnya. Lalu yang kelima adalah industri pengguna tebu yang merupakan sumber utama pengumpulan limbah ampas tebu untuk diolah menjadi kertas kemasan. Lalu yang keenam adalah distributor sebagai penyalur produk yang sudah jadi kepada masyarakat untuk dipasarkan lebih lanjut.
Di sini, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah strategis yang akan kelompok kami lakukan dalam mewujudkan tujuan-tujuan yang telah kita tetapkan sebelumnya. Adapun, 6 langkah-langkah strategis tersebut meliputi yang pertama adalah melakukan pencarian bahan. Di sini, kami akan mencari pabrik atau industri yang menggunakan tebu sebagai bahan baku utama yang kemudian ampas tebu tersebut akan kami gunakan. Yang kedua, kami akan melakukan pengolahan produk itu sendiri. Selanjutnya, kita akan menguji produk tersebut, apakah produk tersebut layak atau tidak. Kemudian, jika dirasa produk tersebut sudah layak, maka kita akan mengajukan izin edar. Dan jika kita sudah mendapatkan izin edar, kemudian kita akan mengekspan atau memperbesar skala produksi dan juga kita akan membuat pabrik. Dan pada akhirnya, kita akan mensosialisasikan produk tersebut ke masyarakat luas supaya produk kita lebih diketahui oleh masyarakat secara lebih luas. Pada kesimpulannya, gagasan yang kami bawakan berasal dari keresahan yang kami rasakan terjadi di lingkungan sekitar kita, yaitu pencemaran lingkungan darat dan laut yang saat ini makin meningkat. Oleh karena itu, solusi yang kami tawarkan adalah pemanfaatan ampas tebu sebagai kemasan kertas. Inovasi yang kami bawakan ini diharapkan mampu untuk mengurangi limbah tebu yang dibuang ke lingkungan. Selain itu, inovasi ini juga dapat mengurangi biaya produksi kemasan kertas. Teknik implementasi yang dapat kami lakukan ke depannya adalah dengan melakukan pengambilan tebu pada industri gula atau semacamnya, lalu diproses mulai dari pencucian sampai ke lembaran kertas. Selain itu, akan diusahakan juga permintaan izin kepada pihak terkait untuk melegalkan dan mendistribusikan produk ini ke masyarakat. Kami berharap produk ini dapat bernilai positif di lingkungan sekitar dan masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup. Sekian dari kelompok kami, semoga semuanya bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.